Ya, bagaimana penerapan cluster isolation atau karantina kesehatan di Kota Medan? Selengkapnya kita bergabung dengan rekan Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Dana. Apakah sudah ada penindakan hukum di hari pertama penerapan karantina kesehatan di Kota Medan? Ya, Abi, saat ini untuk terhitung mulai hari ini tanggal 1 Mei 2020 penerapan karantina kesehatan diberlakukan oleh Pemko Medan di Kota Medan, Sumatera Utara. Penerapan karantina kesehatan ini sendiri dituangkan dalam peraturan wali kota yang dilakukan untuk mencegah atau sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kota Medan, di mana saat ini Kota Medan telah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus COVID-19. Untuk hari ini, pada situasi untuk di Kota Medan pada hari pertama penerapan dari karantina kesehatan sendiri terpantau masih berjalan seperti biasanya, di mana warga masih beraktivitas di luar rumah. Untuk pantauan kami di kawasan Medan Johor Kota Medan yang menjadi salah satu kawasan zona merah kecamatan dari 8 kecamatan yang masuk dalam zona merah di Kota Medan, terpantau cukup ramai arus lalu lintas dan juga aktivitas di pasar tradisional juga masih terlihat, di mana banyak warga yang melakukan aktivitas jual beli di pasar tradisional. Sementara itu, berdasarkan pantauan kami juga, sebagian masyarakat sudah mulai memahami dan sudah memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan Ami, yang perlu diketahui bahwa saat ini penerapan dari karantina sementara ini memang difokuskan pada pergerakan masyarakat dan juga pengetatan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan untuk mendukung hal tersebut, PLT Wali Kota Medan menyampaikan akan mendistribusikan 3.000 masker di setiap kelurahan di Kota Medan. Selain itu, pemeriksaan awal juga akan nanti dilakukan di kawasan perbatasan Kota Medan terhadap warga yang akan memasuki kawasan Kota Medan dengan melakukan pemeriksaan awal atau screening awal dengan pengecekan suhu tubuh. Penerapan karantina kesehatan ini sendiri berbeda dengan PSBB, di mana ruang lingkup penerapannya lebih kecil dan bersifat himbauan yang nantinya akan ditingkatkan menjadi tahap kewajiban, di mana saat ini telah diterapkan adanya sanksi berupa sanksi administrasi bagi masyarakat, aparatur ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran. Dan untuk hari pertama ini belum ada informasi mengenai adanya pelanggaran dari penerapan karantina kesehatan yang diberlakukan pada awal penerapan karantina kesehatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ami. Ya, Dana, lalu apa saja poin yang kemudian dituangkan dalam peraturan wali kota terkait dengan karantina kesehatan yang diberlakukan di Kota Medan? Ami, selain dari pembatasan pergerakan masyarakat dan juga pengetatan penggunaan masker, isolasi klaster juga dilakukan dan dituangkan di peraturan wali kota terkait dengan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kota Medan, di mana isolasi klaster ini sendiri dilakukan pada dua bagian, yakni karantina rumah dan juga karantina rumah sakit. Dan untuk karantina rumah ini nanti akan dilakukan pada orang yang masuk dalam 4 kategori. Yang pertama adalah pelaku perjalanan, yang kedua orang tanpa gejala, yang ketiga orang dalam pemantauan, dan yang keempat adalah pasien pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan. Dan untuk orang yang menjalani karantina rumah nantinya akan dikarantina selama 28 hari atau 2 kali masa inkubasi dan akan dipantau petugas kesehatan, dan selanjutnya akan diberikan juga pemenuhan kebutuhan dasarnya dari pemerintah daerah. Sementara itu untuk karantina rumah sakit sendiri ini merupakan rujukan gugus tugas Kota Medan yang menemukan gejala klinis bagi orang dengan status pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan juga pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan. Sementara itu, berdasarkan informasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan, saat ini pertanggal 30 April 2020 jumlah kasus positif mencapai 88 kasus di Kota Medan, 50 diantaranya masih menjalani perawatan. Dan PDP yang masih dirawat sebanyak 86 pasien, 51 ODP masih dalam pemantauan, 239 orang tanpa gejala yang masih proses pemantauan, dan 443 pelaku perjalanan yang juga masih dalam proses pemantauan. Demikian dari Medan, sementara Ami kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Dana Pangaribuan atas informasi yang baru saja Anda sampaikan langsung dari Medan, Sumatera Utara.